Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bapak dosen, Bapak Iwan Fahri, selaku dosen psikologi pemasaran, dan tak lupa teman-teman yang sudah hadir di kelas pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Fitri Nistia Arvina. Perkenalkan, nama saya Desa Paramadani, NIM 125. Perkenalkan, nama saya Gita Nur Safitri, NIM 130. Perkenalkan, nama saya Khairul Rojak, NIM 143. Perkenalkan, nama saya Reza Arizona, NIM 145. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Psikologi Periklanan. Tanpa berlama-lama, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Dia Safa Ramadhani. Kepada saudari Dia, saya persilahkan. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai definisi dari psikologi periklanan. Nah, dimulai dari psikologi sendiri. Psikologi itu apa? Jadi, menurut bahasa, psikologi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah psike, yaitu yang artinya adalah jiwa, kemudian logos, yang artinya adalah ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu jiwa yang mencakup bagaimana seseorang itu dapat bertindak, berperasaan, dan berpikir. Nah, kemudian ada pengertian dari iklan. Jadi iklan itu apa? Iklan adalah pesan promosi yang menawarkan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat atau khalayak umum dengan tujuan agar dapat memengaruhi atau membujuk khalayak umum tadi agar dapat melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Dan ada definisi dari periklanan. Jadi periklanan itu adalah sebuah aktivitas promosi berbayar yang digunakan oleh penjual untuk menyampaikan pesan persuasif mengenai produk atau jasa kepada target audiens. Nah, namun di dalam periklanan ini tuh lebih terfokus pada bagaimana iklan itu dibuat, kemudian iklan itu disebarkan, dan iklan itu dikelola. Nah, jadi iklan dan periklanan itu berbeda. Kalau periklanan itu adalah prosesnya, mulai dari iklan itu dibuat sampai dengan iklan itu disebarkan. Nah, kalau iklan sendiri itu adalah beritanya atau hasilnya, gitu kan, dari proses periklanan tadi, gitu. Nah, dapat disimpulkan bahwa psikologi periklanan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memengaruhi pikiran, kemudian emosi, dan perilaku konsumen dengan tujuan untuk dapat menyusun pesan iklan yang efektif. Nah, kalau iklannya itu memiliki pesan-pesan yang efektif yang ngena ke konsumen itu akan dapat menarik perhatian konsumen, kemudian dapat menciptakan keinginan konsumen untuk memiliki atau menggunakan produk tersebut, dan yang paling penting adalah untuk dapat mendorong seorang konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk atau jasa seperti itu. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah fungsi iklan dalam pemasaran, yaitu yang pertama memberikan informasi, yang kedua menggunakan alat komunikasi, yang ketiga membujuk atau mempengaruhi konsumen, yang keempat menciptakan kesan, yang kelima memuaskan keinginan, dan yang keenam pengesahan sebuah produk. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Sebuah produk atau jasa akan sangat berharga bagi konsumen apabila dapat memperolehnya setiap waktu, pada setiap tempat, dan memilikinya dengan mudah. Selain itu, kemasan,
produk atau jasa yang ditawarkan merupakan nilai tambah bagi konsumen. Yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan sebuah informasi kepada konsumen tentang sebuah produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi, memberikan informasi kepada konsumen dalam hal ini, iklan dapat menambah nilai pada suatu produk dan jasa. Yang kedua ada alat komunikasi, yaitu iklan adalah suatu alat untuk membuka komunikasi dua arah antara produsen dan konsumen, sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi dalam cara yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, komunikasi dapat menunjukkan cara-cara untuk mengadakan pertukaran yang saling memuaskan. Inisiatif periklanan tidak selalu datang dari pihak produsen, tetapi konsumen juga sering menggunakan iklan untuk kepentingannya. Misalnya untuk mencari sebuah pekerjaan, mencari barang yang hilang, mengemukakan komplain atas produk yang tidak memuaskan. Dengan demikian, iklan semacam ini dapat memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk menghubungi yang bersangkutan sehingga terjadi pembicaraan kedua belah pihak. Oke, yang ketiga ada membujuk atau mempengaruhi konsumen. Iklan yang disampaikan oleh produsen kepada konsumen tidak hanya bersifat memberitahukan saja, tetapi juga bersifat membujuk, terutama kepada pembeli atau kepada konsumen potensial dengan menyatakan bahwa sebuah produk yang sedang ditawarkan lebih baik daripada produk lain yang sejenis. Iklan yang sifatnya membujuk media yang lebih efektif pada siaran televisi, majalah, dan lain sebagainya. Iklan yang sifatnya membujuk dapat menimbulkan kecaman dari kelompok tertentu karena hal semacam ini hanya untuk mempermainkan konsumen yang tidak bersalah. Jadi, iklan yang sifatnya membujuk dapat menimbulkan akibat yang kurang baik pada masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya ada pula iklan yang bersifat membujuk justru bertujuan baik. Misalnya mendorong orang untuk berhenti merokok, untuk pergi ke tempat ibadah, hidup bertetangga yang baik, memperhatikan gizi, merencanakan dan membatasi jumlah kelahiran dan sebagainya. Iklan seperti ini biasanya memberikan pandangan yang baik bagi masyarakat. Oke, yang keempat ada menciptakan kesan. Konsumen akan memiliki kesan tertentu tentang apa yang diiklankan. Jika pemasang iklan selalu berusaha untuk menciptakan pesan yang sebaik-baiknya, misalnya warna, ilustrasi, dan layout yang menarik. Kadang-kadang pembelian sebuah produk tidak dilakukan secara rasional atau memperhatikan nilai ekonomisnya, tetapi lebih terdorong untuk mempertahankan dan meningkatkan status seperti pembelian mobil, motor, rokok, rumah mewah, dan sebagainya. Di sisi lain, iklan juga dapat menciptakan kesan pada konsumen secara rasional dan ekonomis. Sebagai contoh dalam perbedaan produk, di mana produsen berusaha untuk memberikan kesan kepada konsumen bahwa produknya berbeda dengan produk yang lain. Oke, yang kelima yaitu memuaskan keinginan. Sebelum memilih dan membeli produk, terkadang konsumen diberitahu terlebih dahulu. Sebagai contoh, konsumen ingin mengetahui terlebih dahulu tentang gizi, vitamin, dan harga pada sebuah produk makanan yang paling baik untuk keluarga. Tetapi juga konsumen perlu persuasif untuk melakukan suatu hal yang baik bagi masyarakat. Misalnya dibujuk untuk menggosok gigi, membantu fakir miskin dan korban bencana, dan memperoleh pendidikan yang lebih baik. Dalam hal memuaskan keinginan dapat dikatakan bahwa iklan sebagai alat pemasaran yang memudahkan komunikasi di antara pihak yang terlibat dalam kegiatan pemasaran.
Yang keenam ada pengesahan sebuah produk. Iklan merupakan suatu wacana yang memberikan efek kepercayaan bagi konsumen untuk produk yang masih baru ataupun yang memerlukan kepercayaan serta kredibilitas tinggi untuk meyakini konsumen akan kualitas dan kinerja produk yang baik. Fungsi iklan terhadap keputusan pembelian dapat terlihat pada kemampuan untuk memuaskan keinginan. Sebelum menentukan pilihan atas sebuah produk, terlebih dahulu konsumen ingin mengetahui manfaat kandungan, ketahanan produk, cara pemakaian, dan sebagainya yang berkaitan dengan fungsi yang dihantarkan produk agar pembelian sesuai dengan kebutuhan. Peran iklan yang lain adalah untuk komunikasi dengan membuka jalur dua arah antara produsen dan konsumen. Sehubungan dengan ini, komunikasi dapat menunjukkan cara-cara melakukan pertukaran yang saling menguntungkan dan memuaskan. Selanjutnya adalah kegunaan iklan dari psikologi. Iklan merupakan salah satu elemen penting pemasaran dan komunikasi seperti alat untuk tulisan dan kepada konsumen. Iklan tidak hanya berfungsi untuk memperkenalkan produk atau layanan, tetapi juga untuk membentuk persepsi, sikap, dan perilaku konsumen. Dalam konteks psikologi, iklan memanfaatkan prinsip untuk menarik perhatian audiens dan mempengaruhi keputusan pembelian. Iklan memiliki berbagai fungsi yang dapat dijelaskan melalui perspektif psikologi, terutama dengan konteks perilaku konsumen. Di antaranya, dengan menggunakan teknik desain yang menarik dan pesan yang jelas, iklan dapat menciptakan pengakuan yang kuat. Bila konsumen terpapar pada orang cenderung mengingat dan mengenali keputusan pembelian. Iklan yang efektif menarik perhatian konsumen dan membantu mereka memproses informasi yang kedua, iklan memiliki kemampuan untuk membentuk sikap dan keyakinan konsumen terhadap produk atau melalui penggunaan pesan yang emosional dan narasi yang menarik. Iklan dapat menciptakan asosiasi positif yang memperkuat preferensi konsumen. Iklan yang memicu emosi positif seperti kebahagiaan atau nostalgia dapat membentuk sikap yang lebih baik terhadap produk. Ini berkontribusi pada pembentukan keyakinan bahwa produk tersebut berkualitas tinggi atau bermanfaat. Yang ketiga, iklan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan membentuk sikap, tetapi juga mendorong tindakan pembelian. Iklan yang mengikuti model IDA atau Attention, Interest, Desire, and Action berhasil menuntun konsumen untuk mengembangkan perhatian awal hingga tindakan pembelian dan menciptakan ketertarikan untuk iklan. Iklan dapat mendorong konsumen untuk mengambil langkah konkret. Ketika konsumen merasa terhubung secara emosional, mereka cenderung kembali dan melihat produk dari manfaat. Memberikan emosional yang kuat dan mendekatkan loyalitas pada suatu produk. Yang kelima, iklan berfungsi sebagai sumber informasi bagi konsumen mengenai produk dan layanan yang tersedia. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang fitur, manfaat, dan harga, iklan membantu cuma dalam proses pengambilan keputusan. Iklan yang berkualitas membantu konsumen memahami produk dengan lebih baik, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Dan iklan juga berfungsi untuk membedakan produk dari pesaing. Dalam pasar yang kompetitif, membantu merek untuk menonjol dengan menekankan keunggulan dan kebanyakan produk. Iklan yang menggunakan persaingan dengan merek lain dapat memberi persepsi konsumen tentang nilai dan kualitas produk. Menggunakan proses psikologi yang terlibat, dapat dikatakan yang lebih efektif, yang tidak hanya menjual produk tapi membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Oleh karena itu, integrasi prinsip psikologi yang dalam
Strategi ini menjadi kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pemasaran. B. Pengaruh emosional advertising terhadap keputusan pembelian. Pengaruh emosional advertising terhadap persepsi konsumen. Emosional advertising memiliki pengaruh besar pada cara pelanggan melihat barang atau layanan. Iklan yang berhasil menggugah emosi seperti kebahagiaan, nostalgia, atau simpati dapat meningkatkan perhatian dan daya tarik terhadap iklan tersebut. Konsumen lebih cenderung mengingat iklan yang memiliki muatan emosional kuat sehingga meningkatkan kemungkinan pembelian di masa depan. Emosional advertising tidak hanya mempengaruhi keputusan pembelian jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada loyalitas merek jangka panjang. Iklan yang menciptakan ikatan emosional dengan pelanggan dapat meningkatkan hubungan antara pelanggan dan merek. Konsumen yang memiliki hubungan kuat dengan emosional advertising terbukti memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan pembelian konsumen. Ini karena emosi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Pelanggan lebih cenderung mengingat iklan ketika mereka merasa emosional dengannya, mengembangkan hubungan positif dengan merek dan membeli produk atau layanan yang diiklankan. Yang ketiga ada social proof dan testimoni. Social proof adalah konsep dalam psikologi sosial yang menggambarkan kecenderungan sosial untuk mengikuti tindakan atau perilaku orang lain dalam situasi yang tidak jelas atau ambigu. Konsep ini menyatakan bahwa ketika seseorang tidak yakin bagaimana bertindak dalam suatu situasi, mereka akan mencari petunjuk dari orang lain untuk membantu mereka mengambil keputusan. Konsep ini juga dikenal sebagai konformitas informasional, karena individu mencari informasi dari orang lain untuk membantu mereka menentukan tindakan yang tepat. Social proof dapat ditemukan dalam berbagai situasi seperti dalam keputusan pembelian, keputusan karir, atau keputusan sosial. Salah satu contoh social proof adalah ketika seseorang memutuskan untuk membeli produk tertentu karena melihat banyak orang lain membeli produk yang sama. Dalam hal ini, orang tersebut mungkin merasa bahwa produk itu harus bagus karena banyak orang lain membelinya. Sebaliknya, jika mereka melihat sedikit orang membeli produk tersebut, mereka mungkin merasa kurang yakin tentang kualitas produk. Social proof juga dapat ditemukan dalam kelompok sosial. Orang cenderung mengikuti perilaku kelompok mereka karena mereka ingin merasa diterima dan dihargai oleh anggota kelompok. Ini dapat menyebabkan individu menaruh perilaku yang mungkin tidak mereka setujui atau inginkan, hanya karena mereka ingin merasa seperti mereka masuk dalam kelompok. Menurut Kenneth Roman dan John Mas mengkategorikan iklan testimonial menjadi 3 jenis berdasarkan pemberian kesaksian. Yang pertama, the celebrity endorsement adalah orang yang terkenal dapat berupa bintang film atau artis, public figure, tokoh pemerintahan atau bisnis. Yang kedua, ada endorsement by expert adalah orang-orang yang dianggap ahli terhadap produk atau hal-hal yang berhubungan dengan produk seperti dokter gigi, koki, masakan, atau pengacara. Yang ketiga, ada testimonial by ordinary people atau orang biasa adalah dengan menampilkan orang yang tidak dikenal umum tapi merupakan pengguna atau telah berpengalaman dalam menggunakan produk yang ditampilkan dalam iklan. Yang keempat ada branding dan persepsi merek. Materi selanjutnya yaitu ada strategi psikologi dalam periklanan. Yang pertama ada penggunaan warna dan visual. Secara fungsi psikologis, warna dianggap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi emosi, psikologi, dan perilaku manusia. Warna adalah bahasa tubuh merek yang mampu menyampaikan pesan dengan cepat. Teori Brewster merupakan teori tentang psikologi warna sering diterapkan secara luas di seluruh dunia. Teori Brewster membagi warna menjadi 4 kelompok utama, yaitu warna primer, warna sekunder, warna tersier, dan warna netral. Klasifikasi ini membantu memahami bagaimana warna-warna berfungsi dan berinteraksi dalam berbagai konteks. Apabila dikaitkan dengan desain grafis, produk iklan atau promosi, warna memberikan peran yang sangat penting dalam menciptakan suasana pembelian, memperkuat citra sebuah produk, serta meningkatkan citra bisnis. Warna juga mempengaruhi kenyamanan lingkungan, yaitu lingkungan di mana tempat orang berbelanja atau membeli sesuatu. Ada beberapa warna yang sudah umum yang memiliki arti dari masing-masing warna tersebut serta pengaruhnya terhadap psikologi manusia. Warna tersebut antara lain ada merah, kuning, biru, hijau, ungu, orange, hitam, putih, dan terakhir ada abu-abu. Yang kedua ada pemanfaatan emosi. A. Emotional advertising.
Tujuan dasar dari iklan adalah untuk mendorong tindakan pembelian dan menciptakan kesadaran. Menurut teori sikap tradisional, perilaku konsumen berbeda dari sikap konsumen. Sikap menghasilkan disposisi perilaku, sedangkan perilaku merupakan hasil dari emotional advertising yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pleasure, arousal, dan dominance. Iklan informatif akan membantu dalam mempengaruhi pikiran konsumen terhadap merek dan menciptakan emotional advertising tentang iklan. Oleh karena itu, emotional advertising adalah sumber yang efektif untuk menciptakan respon emosional terhadap produk yang diiklankan. Dari paparan di atas, maka indikator-indikator untuk emotional advertising adalah pleasure, arousal, dominance, dan brand recall. Yang keempat ada branding dan persepsi merek. Brand begitu penting dalam upaya mengkampanyekan pesan produk atau jasa dalam periklanan. Penelusuran berikut akan memperlihatkan betapa pentingnya brand dalam upaya tersebut. Nah, sebagai identitas produk atau jasa. Sebagai identitas produk atau jasa, brand merupakan pengenal untuk sebuah produk atau jasa yang ditawarkan atau diiklankan melalui pesan periklanan. Begitu banyaknya brand yang beredar di pasaran, sehingga sebuah produk atau jasa dituntut memiliki pengenal atau identitas tersendiri. Urgensi brand sebagai identitas produk berarti mengasosiasikan sebuah produk atau jasa dengan sebuah brand yang mudah diingat atau dikenal audiens. Fungsi brand dalam hal ini sekaligus sebagai alat identifikasi bagi masing-masing produk atau jasa di tengah kondisi begitu banyaknya produk atau jasa yang berasal dari kategori sama yang beredar di pasaran menjadi yang dikenal dan diingat oleh audiensnya. Urgensi brand sebagai identitas produk semakin tampak jika dilacak pada sejarah mulanya di mana dengan coba-coba atau trial and errors sebagai taktik awal untuk membantu perbedaan di antara produk jenis pada akhir 1800-an. B. Sebagai diferensiasi. Brand juga penting dalam hal sebagai diferensiasi di antara produk atau jasa sejenis yang beredar di pasaran. Beragamnya produk atau jasa kompetitor tersebut menyebabkan persaingan dari sesama produk atau jasa pun tinggi, sehingga diferensiasi dari sebuah brand menjadi solusi untuk meminimalisir kondisi kompetitif ini, demi merebut perhatian dari para audiens. Perbedaan inilah yang disebut sebagai diferensiasi, di mana ketika produk atau jasa menampilkan sesuatu yang beda di antara kompetitornya itu merupakan diferensiasi. Maka melalui brand, kemampuan untuk membedakan produk atau jasa dari berbagai macam kompetitor sejenis bisa diupayakan. Ini mengindikasikan bahwa brand hadir sebagai pembeda antara produk atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Apalagi di tengah gempuran hadirnya produk atau jasa sejenis dan semakin hari semakin bermunculan. C. Sebagai aset atau ujung tombak periklanan. Coca-Cola misalnya merupakan brand produk minuman yang sukses mempertahankan produknya sampai saat ini. Setelah beberapa tahun produknya merajai pasar, ternyata produknya masih tetap bertahan di tengah gempuran produk kompetitor yang ada. Pasalnya, Coca-Cola tidak sendirian bermain di pasar minuman ringan di seluruh penjuru dunia, pasti ada pesaingnya seperti Pepsi, Fanta, Coca-Cola, Sprite, dan semacamnya. Namun, kejayaan dari brand yang satu ini cukup bisa diperhitungkan eksistensinya yang lumayan lama. Belum lagi aqua air mineral kemasan yang sudah lama malang melintang di industri periklanan di tempat kita berada. Citra merek adalah persepsi serta keyakinan pembelian yang mencerminkan pada asosiasi atau diingat oleh pembeli. Citra merek yakni apa yang pembeli pikirkan atau dirasakan pembeli saat mendengarkan atau membayangkan nama merek, atau pada dasarnya apa yang pembeli pelajari mengenai merek tersebut. Citra merek merupakan keseluruhan persepsi terhadap suatu merek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Citra merek dibangun berdasarkan kesan, pemikiran, ataupun pengalaman yang dialami oleh seseorang terhadap suatu merek yang pada akhirnya akan membentuk sikap terhadap merek yang bersangkutan. Saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul persepsi dan sikap konsumen terhadap iklan dan merek. Jadi persepsi iklan sangat berpengaruh terhadap sikap seorang terhadap suatu merek. Jika seseorang melihat suatu iklan, dia akan mengingat dan dapat membuat suatu keputusan terhadap merek tersebut. Dia dapat mengingat suatu merek tersebut. Dalam kesadaran tersebut, dia akan bersepsi bahwa merek itu bisa saja suatu merek yang baik. Kesadaran merek terbagi menjadi dua. Konsumen bisa mengenali merek dengan melihat suatu iklan. Jika iklan tersebut bagus dan menerangkan suatu yang
Misalnya barang tersebut mereknya Apple. Mereka akan tahu kalau Apple itu barang yang bagus, produk yang emang di kalangan testingnya udah banyak yang menggunakan, yang emang kameranya terkenal bagus dan barangnya bagus. Yang kedua, konsumen bisa mengingat merek tanpa bantuan apapun. Jadi mereka tanpa saran, tanpa tahu pun mereka akan bisa menentukan sesuai keinginan mereka dengan mereka melihat iklan tersebut. Jadi pemilik iklan akan membuat iklan semenarik mungkin untuk menarik suatu pelanggan. Contohnya misalnya iklan Shopee dengan lagu yang saat ini terkenal dan bintang iklan yang terkenal. Jadi mereka gampang mengingat suatu iklan tersebut dengan lagu-lagu dan bintang iklan yang terkenal saat ini. Baik, selanjutnya keputusan pembelian. Proses di mana konsumen memilih untuk membeli produk yang diyakini memenuhi kebutuhan mereka dengan mempertimbangkan resiko yang mungkin muncul. Proses ini biasanya terdiri dari beberapa tahap, yaitu mereka sebelum membeli, mereka akan mengevaluasi. Konsumen mencari informasi tentang produk mereka di media sosial maupun di non-media sosial. Misalnya, seseorang membeli mobil yang mereka butuhkan, bagaimana kondisi jalanan atau yang mereka butuhkan sesuai medan. Yang kedua, setelah mereka mengevaluasi, konsumen memiliki niat untuk membeli produk tertentu. Niat ini sering dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Contohnya, jika teman dekat, mereka merekomendasikan produk ini, merek ini untuk membeli. Mereka, gampangannya mereka sudah menteksti kepada temannya mereka kalau produk ini bagus, baik, dan kualitasnya sesuai dengan yang mereka butuhkan. Oke. Iklan berperan penting dalam membentuk persepsi konsumen. Misalnya tadi, iklan mobil yang menonjolkan fitur unggulan atau kualitas premium. Jadi, menarik perhatian konsumen meski mereka belum pernah mencoba mobil tersebut. Iklan juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang menghubungkan produsen dengan konsumen, memberikan informasi yang dapat mempengaruhi suatu konsumen. Oke, selanjutnya yaitu loyalitas konsumen. Komitmen konsumen untuk terus membeli suatu merek di masa depan berdasarkan sikap positif dan kepuasan mereka terhadap merek tersebut. Loyalitas ini sangat penting untuk keberlanjutan perusahaan, karena konsumen yang setia akan selalu kembali kepada merek tersebut untuk membelinya lagi dan lagi. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen. Jadi yang pertama, citra merek. Merek dengan citra positif cenderung akan lebih dipercaya dan diingat ataupun disukai. Misalnya, produk Apple memiliki citra dan merek yang kuat, sehingga konsumen merasa lebih aman jika membelinya. Selanjutnya, persepsi kualitas. Konsumen akan lebih loyal pada produk yang dianggap memiliki kualitas yang baik. Seperti mobil Toyota, sering dianggap memiliki kualitas dan daya tahan yang baik, yang membuat konsumen tetap memilih merek tersebut meskipun ada pilihan yang lain. Jadi tergantung kebutuhan mereka saja. Secara keseluruhan, konsumen cenderung setia pada merek yang menawarkan citra positif kepada mereka. Jadi mereka membeli suatu produk atau merek yang pada sebelumnya banyak yang beli, terus mereka testi kepada yang belum beli kalau ini produknya baik, kualitasnya bagus. Jadi begitu. Oke. Sekian. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. How can we not talk about them